Hari ini kita akan belajar materi perbandingan trigonometri. Yang pertama, kita akan mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kita sudah memiliki dua buah segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku itu terdapat dua buah sisi yang saling tegak lurus dan sebuah sisi miring. Nah, sekarang perhatikan segitiga siku-siku yang pertama. Jadi, pada segitiga siku-siku ini diketahui sebuah sudutnya yaitu alfa. Nah, perhatikan sisi yang di depan atau berhadapan dengan sudut alfa ini kita beri nama sisi depan. Kemudian sisi miring pada segitiga ini tetap kita beri nama sisi miring. Kemudian sisi yang di samping sudut alfa ini kita beri nama sisi samping. Nah, seandainya sudut alfanya itu tidak di sini, tapi di atas, seperti gambar segitiga siku-siku yang kedua, maka sisi miringnya tetap kita beri nama sisi miring. Kemudian yang berbeda adalah sisi depan dan sisi sampingnya. Jadi ingat, sisi depan itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut. Berarti kalau di sini yang diketahui sudut alfanya itu di atas, maka sisi yang berhadapan dengan sudut alfa adalah sisi yang ini ya. Nah, sehingga ini akan menjadi sisi depan. Kemudian yang ini akan menjadi sisi samping. Oke, jadi ingat aja, sisi depan itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut alfa. Jadi kalau alfanya sini, sisi depannya adalah ini. Karena ini yang berhadapan dengan sudut alfa. Kalau alfanya di atas, maka sisi yang berhadapan dengan sudut alfa adalah ini. Sehingga ini akan menjadi sisi depan. Nah, dari perbandingan dua buah sisi pada segitiga siku-siku itu akan terbentuk perbandingan trigonometri. Nah, yang pertama ada namanya perbandingan trigonometri sin alfa. Nah, sin alfa itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Jadi, sin alfa itu sama dengan depan per miring. Selanjutnya, cos alfa. Cos alfa itu adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Sehingga cos alfa itu sama dengan samping per miring. Nah, berikutnya, tan alfa atau tangen alfa. Biasanya ditulis tan alfa. Nah, ini adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Sehingga tan alfa sama dengan depan per samping. Nah, selain sin cos tan, itu ada juga perbandingan trigonometri kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi, kosekan alfa itu adalah perbandingan sisi miring dengan sisi depan. Nah, coba diperhatikan. Kosekan alfa itu miring per depan. Sedangkan sin alfa itu adalah depan per miring. Jadi, di sini kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin alfa. Kalau sin alfanya depan per miring, berarti kosekan alfanya adalah miring per depan. Oke, berikutnya sekan alfa. Sekan alfa ini adalah kebalikan dari cos alfa. Kalau cos alfanya samping per miring, berarti sekan alfanya adalah miring per samping. Nah, yang terakhir, kotangen alfa atau biasanya ditulis kotan alfa. Nah, kotan alfa ini adalah kebalikan dari tan alfa. Jadi kalau tan alfa itu adalah depan per samping, maka kotan alfanya adalah samping per depan. Nah, cara mengingat perbandingan trigonometri
pada segitiga siku-siku ini adalah, jadi ingat urutannya, sin, cos, tan. Sin, cos, tan itu sama dengan demi, sami, desa. Sin, cos, tan sama dengan demi, sami, desa. Sin sama dengan depan per miring, cos sama dengan samping per miring, tan sama dengan depan per samping. Kalau sin pasangannya sama cos, jadi S sama C. Kemudian kalau cos pasangannya sama sekan, C sama S. Jadi ingat SC, SC seperti itu. Sin sama kosek, cos sama sekan, kemudian tan dengan kotan. Sehingga semua ini akan gampang kamu ingat. Sin, cos, tan itu demi, sami, desa. Kemudian kosekan, sekan, kotan itu adalah kebalikan dari sin, cos, tan. Nah, sedangkan sin pasangannya sama kosekan, cos pasangannya sama sekan, tan pasangannya dengan kotan. Contoh soal yang pertama. Jadi di sini diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisinya adalah 2 dan akar 5. Kemudian diketahui sebuah sudutnya itu adalah sudut alfa. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, untuk menjawab soal ini, sekarang coba kita tentukan dulu pada segitiga siku-siku ini yang mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring. Nah, pada segitiga siku-siku ini, garis yang miring ini sudah pasti namanya sisi miring ya. Ini sisi miring. Nah, selanjutnya, perhatikan. Ini alfanya, maka sisi depan sudut alfa adalah yang panjangnya akar 5. Jadi ini namanya sisi depan. Nah, selanjutnya sisi yang panjangnya 2 ini namanya sisi samping. Oke, untuk menentukan nilai sin, cos, tan, kita harus tahu panjang sisi dari segitiga siku-siku ini. Panjang sisi sampingnya sudah diketahui, sisi depan sudah diketahui, sisi miringnya belum diketahui. Itu yang harus kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Nah, di sini sisi miringnya kan belum diketahui ya. Kita tetap tulis miring kuadrat sama dengan sisi depannya adalah akar 5. Berarti akar 5 kuadrat ditambah sisi sampingnya 2. Berarti ditambah 2 kuadrat. Nah, sekarang kita operasikan. Akar 5 dikuadratkan, berarti kuadratnya hilang, akarnya juga hilang. Sehingga hasilnya adalah 5. Kemudian ditambah 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 4. Sehingga miring kuadrat itu sama dengan 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Di miring kuadrat itu sama dengan 9. Sehingga ini kan miring kuadrat ya, berarti kalau miring saja, garis miring, panjangnya adalah akar 9. Jadi kuadratnya hilang, maka 9-nya kita akarkan. Jadi sisi miring sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Berarti sisi miring ini panjangnya adalah 3. Oke, selanjutnya baru kita akan tentukan nilai sin, cos, dan tan. Oke, sin alfa. Masih ingat dengan hafalan yang tadi? Sin, cos, tan. Demi, sami, desa. Sin itu
demi. Demi sama dengan depan per miring. Jadi sisi depannya adalah akar 5 per sisi miringnya adalah 3. Berarti nilai dari sin alfa itu sama dengan akar 5 per 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari cos alfa. Cos alfa itu adalah samping per miring. Jadi cos alfa sama dengan samping per miring. Sekarang kita lihat sisi sampingnya di sini panjangnya adalah 2. Berarti 2 per sisi miringnya adalah 3. Sehingga nilai dari cos alfa itu sama dengan 2 per 3. Nah, yang terakhir, tan alfa. Tan alfa. Rumusnya adalah demi sami desa. Oke, tan alfa itu adalah desa. Depan per samping. Sekarang kita lihat sisi depan panjangnya adalah akar 5. Kemudian sisi samping panjangnya adalah 2. Sehingga nilai dari tan alfa itu sama dengan akar 5 per 2. Selanjutnya kita bahas perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, jadi yang namanya sudut istimewa itu adalah sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, nilai sin dari 0 derajat ini sama dengan 0. Kemudian nilai sin dari 30 derajat adalah setengah. Nilai sin dari 45 derajat setengah akar 2. Nilai sin 60 derajat setengah akar 3. Nilai sin 90 derajat adalah 1. Nah, berikutnya untuk nilai cos, kalian tinggal balik urutan nilai sin. Kalau nilai sin itu mulainya dari 0, berakhir di 1. Maka nilai cos kita balik urutannya. Sehingga dia akan mulai dari 1 dan berakhir di 0. Sehingga kita lihat sekarang urutan nilai sin. Di sini sebelum 1 itu kan setengah akar 3 ya. Jadi di sini setengah akar 3. Sebelum setengah akar 3, setengah akar 2. Jadi di sini juga setengah akar 2. Sebelum setengah akar 2 adalah setengah. Jadi di sini setengah. Sebelum setengah adalah 0. Di sini 0. Sehingga nilai cos 0 adalah 1. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos 60 derajat adalah setengah. Dan cos 90 derajat adalah 0. Nah, berikutnya kita akan cari nilai tan. Tan 0 derajat itu sama dengan 0. Kemudian nilai tan dari 30 derajat itu adalah 1 per 3 akar 3. Kemudian nilai tan dari 45 derajat adalah 1. Nilai tan dari 60 derajat adalah akar 3. Dan nilai tan dari 90 derajat ini tidak terdefinisi. Nah, sebelum mencari nilai kosekan dan sekan, kita akan cari terlebih dahulu nilai kotan. Nah, jadi untuk mencari nilai kotan, kamu tinggal balik urutan nilai dari tan. Jadi kalau di nilai tan ini berawal dari 0, kemudian berakhir di tidak terdefinisi, maka nilai kotan kamu balik urutan nilainya. Sehingga di sini kotan alfa untuk alfanya 0 derajat itu adalah tidak terdefinisi. Kemudian sebelum tidak terdefinisi ini kan akar 3 ya. Berarti di sini akar 3. Sebelum akar 3 adalah 1, di sini juga 1. Sebelum 1 adalah 1 per 3 akar 3.
Di sini 1/3 akar 3. Dan yang terakhir, sebelum 1/3 akar 3, di sini 0. Maka di sini 0. Sehingga nilai dari kotan 0 derajat adalah tidak terdefinisi. Kotan 30 derajat akar 3, kotan 45 derajat 1, kotan 60 derajat 1/3 akar 3, dan kotan 90 derajat adalah 0. Nah, berikutnya kita akan cari nilai dari kosekan alfa. Nah, kosekan alfa untuk alfanya 0 derajat, ini nilainya tidak terdefinisi. Kemudian, kosekan 30 derajat, ini adalah 2. Kosekan 45 derajat, sama dengan akar 2. Kosekan 60 derajat, sama dengan 2/3 akar 3. Dan yang terakhir, kosekan 90 derajat, ini adalah 1. Untuk mencari nilai sekan, kalian tinggal balik urutan nilai kosekan. Jadi kalau kosekan itu mulainya dari tidak terdefinisi dan berakhir di 1. Maka untuk nilai sekan, kita balik urutannya. Sehingga dia akan mulainya dari 1 dan berakhir di tidak terdefinisi. Nah, jadi kita lihat nilai kosekan. Ini sebelum nilai 1 itu adalah 2/3 akar 3. Berarti di sini 2/3 akar 3. Selanjutnya, sebelum 2/3 akar 3 adalah akar 2. Jadi di sini akar 2. Sebelum akar 2 adalah 2. Berarti sini 2. Dan yang terakhir sebelum 2 ini adalah tidak terdefinisi. Jadi di sini tidak terdefinisi. Sehingga nilai sekan 0 derajat adalah 1. Sekan 30 derajat adalah 2/3 akar 3. Sekan 45 derajat adalah akar 2. Sekan 60 derajat adalah 2. Dan sekan 90 derajat adalah tidak terdefinisi. Nah, inilah perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Oke, contoh soal yang pertama. Hitunglah nilai dari sin 30 derajat kali tan 60 derajat ditambah cos 45 derajat kali kosekan 90 derajat. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus ingat lagi dengan nilai dari perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa yang tadi. Nah, sehingga ini hasilnya adalah nilai sin dari 30 derajat itu sama dengan setengah. Kemudian kali nilai tan dari 60 derajat adalah akar 3. Ditambah nilai cos dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian nilai kosekan dari 90 derajat adalah 1. Nah, sehingga kita operasikan sekarang. Setengah kali akar 3 itu adalah setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 kali 1 hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, bentuk ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Caranya, coba diperhatikan di suku pertama dengan suku kedua, ada nggak angka yang sama? Ada ya. Nah, di suku pertama ini ada angka setengah, kemudian di suku kedua juga ada angka setengah. Nah, sehingga angka yang sama tadi itu kita tulis dulu, setengah. Nah, selanjutnya, angka yang tidak sama ini kita tulis di dalam kurung. Nah, jadi di suku pertama angka yang tidak sama itu adalah akar 3. Kemudian di sini ada tanda tambah. Terus di suku kedua angka yang tidak sama adalah akar 2. Jadi kita tulis akar 2. Nah, inilah hasil dari sin 30 derajat kali tan 60 derajat ditambah cos 45 derajat kali
kosekan 90 derajat. Oke, contoh soal yang terakhir. Jadi, di soal ini diketahui segitiga ABC siku-siku di B, kemudian besar sudut A ini adalah 30 derajat, dan panjang sisi miringnya atau sisi AC-nya adalah 20 cm. Pertanyaannya adalah panjang sisi BC sama dengan berapa? Nah, untuk soal seperti ini, coba kita tentukan dulu mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring dari sudut A atau sudut 30 derajat. Nah, kalau sudutnya yang diketahui adalah sudut ini, sudut A, yaitu 30 derajat, maka sisi di depan sudutnya adalah sisi BC ya, sehingga ini menjadi sisi depan. Kemudian sisi AC-nya adalah sisi miring. Dan yang terakhir, sisanya adalah sisi samping. Nah, di sini pertanyaannya adalah sisi BC. Kita mau mencari sisi depan sama dengan berapa? Nah, masih ingat nggak perbandingan trigonometri yang ada depan sama miring? Karena di sini yang diketahui kan garis miringnya ya. Kemudian yang ditanyakan adalah garis depannya. Jadi kita pakai perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi depan dan sisi miring. Kira-kira apa? Ya, sin ya. Jadi sin alfa itu rumusnya adalah demi depan per miring. Nah, kemudian di sini nilai alfanya yang diketahui adalah 30 derajat. Berarti sin 30 derajat sama dengan sisi depannya PC. Kemudian sisi miringnya adalah AC. Panjang sisi AC-nya 20. Oke. Sekarang kalian ingat nilai sin 30 derajat itu sama dengan berapa? Ya, setengah ya. Sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Kemudian ini kita tulis sama dengan BC per 20. Nah, dari situ kita akan mendapatkan panjang BC-nya. Nah, jadi untuk mencari BC 20-nya ini kalian kalikan ke ruas kiri. Sehingga hasilnya adalah setengah kali 20 sama dengan BC. Nah, sudah seperti ini. Tinggal kalian hitung sekarang. Setengah kali 20 itu sama dengan berapa? Iya, 10 ya. Jadi 1 kali 20 itu sama dengan 20. Kemudian 20 dibagi 2 adalah 10. Sehingga ini 10 sama dengan BC. Atau BC sama dengan 10 cm. Jadi panjang BC-nya adalah 10 cm.